Memang benar kata Tuhan, jika kebutuhan akan dipenuhi olehnya, tapi jika keinginan, tunggu dulu katanya. Biarkan sang waktu yang menjawab. Seperti pula keinginanku untuk menggapai 3 atap Pulau Jawa. Jika di tahun 2015 saya singgah ke atap Jawa Timur atau Puncak Mahameru, dan pada tahun 2016 saya numpang sejenak di atap Jawa Tengah atau Gunung Slamet. Tapi, untuk atap Jawa Barat atau Puncak Ciremai, saya harus menunggu beberapa tahun untuk mengunjunginya. Nah, tepat pada tanggal 10 Juni 2022, saya yang ditemani 3 kawan saya melakukan perjalanan ke Gunung Ciremai. Kali ini saya lewat jalur Palutungan. Jalur ini adalah jalur pilihan kedua bagi saya, karena sebetulnya saya ingin mencicipi jalur via Linggarjati. Tapi karena sulitnya booking online, akhirnya saya memutuskan ganti jalur dan terpilihlah jalur Palutungan. Kami berangkat dari kediaman saya pukul 3 sore karena tiket kereta api kami pukul 5 sore dan saya pun tiba di stasiun Perujakan Cirebon pukul 9 malam. Setelah sampai Cirebon, kami pun langsung mencari makan di sekitar stasiun sambil memikirkan bagaimana transport menuju basecamp Palutungan. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai jasa transportasi ojek online atau Gokar. Oke, ini kita sampai di stasiun Perujakan tepat pukul 10 tadi, jam 10 kurang lah. Ini kita makan dulu di depan stasiun Perujakan. Mungkin nanti kita sampai base camp naik charter mobil atau enggak ya kita pakai jasa online. Oke, Ciremai mantap. Ya, memas. Kayaknya sih kayak semacam organisasi kayak gitu. Oke, ini kita udah beli logistik di salah satu minimarket. Langsung kita cus ke base camp. Semoga lancar perjalanan, mantap. Nah, sekarang udah pukul 11, kita udah sampai di base camp Palutungan. Tadi kalau nggak salah 1,5 jam perjalanannya dari stasiun Perujakan. Jalannya lumayan sih, cuman tadi yang agak terjal itu yang dari Cigugur terus naik ke base camp Palutungan. Kita istirahat dulu di base camp, tidur dulu, ngopi-ngopi dulu, besok registrasi baru cus. Berangkat adventure. Nonton apa Mas Bro? Arjun bro. Tutup. Sebelum mendaki kita nonton
Keesokan harinya kami langsung melakukan registrasi di base camp. Oh iya, karena Gunung Ciremai sudah menjadi taman nasional, jadi para pendaki diwajibkan untuk membooking online dulu sebelum pendakian. Jika hari biasa, booking online dikenai biaya 5.000 per kepala, dan jika weekend dikenai biaya 7.500 per kepala. Dan juga di sini sudah menyediakan tes kesehatan untuk para pendaki. Jadi kita tidak usah membawa lagi surat sehat dari rumah. Untuk biaya tes kesehatan satu orangnya dikenai biaya 20.000, sedangkan simaksinya 50.000 per orang. Oke, ini kita tadi habis registrasi, kita dapat ini gelang 4. Jadi nanti gelang ini bakal dibalikin lagi ke sini, terus sama sekarang sama nanti di checklist waktu kita turun. Mantap, satu orangnya dikenai 50.000, jadi kita berempat cuma 200. Gas. Tepat pukul 9 pagi setelah kami sarapan pagi, kami langsung melakukan pendakian. Buat kawan-kawan yang ingin menggunakan jasa ojek, di sini juga menyediakan jasa tersebut. Dengan biaya yang cuma 150.000 per motor. Kita bisa menghemat waktu jalan kurang lebih 3 jam perjalanan kaki. Di awal pendakian kita akan disuguhkan pemandangan pertanian warga setempat yang dominan mereka menanam daun bawang. Di sini kita juga harus hati-hati karena jalan perkebunan yang cukup sempit jika harus berpapasan dengan kendaraan petani. Oke, ini tepat pukul jam 9.20 kita udah sampai di Gapura. Selamat datang pendakian Palutungan. Untuk trek 20 menit pertama lumayan, kita masih lewat di perkebunan warga yaitu daun bawang. Mantap. Tak jauh dari Gapura pendakian, kita akan sampai di pos Bayangan 1, di mana pos ini kita akan dibriefing oleh Ranger Gunung Ciremai via Palutungan. Briefing tadi bener kata masnya, menurutku juga jangan kasih makan ke hewan karena merusak dari segi insting berburunya. Jadi nanti di ekosistemnya dari rantai makanannya pun akan berubah jika insting berburunya itu hilang. Terus nanti kurang lebih sampai pos 1, ternyata ini belum pos 1, ini masih pos briefing. Kita sampai di pos 1 itu kurang lebih 1,5 jam lagi. Mantap, Ciremai via Palutungan. Nice. Saya sangat setuju sekali dengan peraturan di jalur ini, di mana kita tidak boleh memberi makan hewan liar apapun itu. Memang cukup tega sih kalau dipikir, tapi hal itu juga ada baiknya untuk hewan-hewan liar di hutan ini. Dengan tidak dibolehkannya kita untuk memberi makan hewan di sini, jadi insting berburu hewan tersebut akan tetap terjaga, dan rantai makanan mereka pun akan normal, tidak tergantung pada manusia. Karena di sini masih banyak sekali habitat hewan-hewan seperti babi hutan, harimau, macan tutul, tandau, dan yang pastinya lutung
atau spesies kera hitam ekor panjang. Setelah 2 jam lebih perjalanan, kita sampai di pos 1 atau pos Cigowong. Di sini adalah area camp favorit pertama bagi pendaki. Bukan hanya karena area yang luas, tapi di sini juga tersedia warung, musola, toilet, juga sumber air yang melimpah. Oke, ini kita udah sampai di pos 1 atau pos Cigowong, 1450 mPl. Jadi tadi dari base camp sampai sini kurang lebih 3 jam. Tapi kita juga jalan santai, jadi santai banget. Tadi di pos ada kita setiap pos istirahat 3 jam. Ciremai via Palutungan, mantap. Ya, Palutungan ya. Terus. Apa ora jalure? Lebih posisi lagi lho. Ketun ya ngecek ya. Rute ngecek tak kira 1 second larang. Ternyata murah banget. Mantap banget Ciremai via Palutungan ini. Akhirnya udah sampai di pos 1. Treknya sih lumayan, dari base camp sampai pos 1 landai gitu jarang banget yang nanjak. Cuman panjang banget 3 jam sendiri untuk sampai di pos 1 di Cigowong. Di pos 1 juga gede sih, areanya luas juga, ada musola juga, ini juga ada shelter. Mantap Om. Ciremai. Oke, keren banget. Tadi juga sepanjang jalur, enaknya di Taman Nasional mah gitu. Jadi jalurnya mah bersih, hampir nggak ada sampah. Bahkan nggak. Jadi sepanjang perjalanan nggak lihat sampah sih. Taman Nasional kita seperti itu. Cuman agak ribetnya karena sistem booking online aja sih. Tapi untuk kedepannya mantap. Setiap pos juga ada rescue-nya, ada rangernya masing-masing. Jadi Ciremai Palutungan keren. Hah. Setelah beberapa menit kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Karena saya tahu di pos 1 adalah godaan bagi para pendaki.
jam 1 siang. Kita udah sampai di pos 2 atau pos Kuta, entah bilangnya Kuta atau Kute. Tapi tadi dari pos 1 sampai pos 2 treknya nanjak, full nanjak, nggak ada bonus. Cuman mantap, Ciremai. Akhirnya sampai juga di pos 3 pukul jam 1.45, jadi 45 menit sampai pos 3 Pangguyangan Badak. Artinya kurang tahu, barangkali yang tidak bisa komen artinya Pangguyangan Badak itu apa. Mantap. Di pos 3 ini kami istirahat sejenak dengan memakan nasi yang kita bungkus dari base camp. Di samping perut yang sudah lapar, di pos ini area istirahatnya juga cukup luas. Ada seekor, bukan seekor, tapi kelihatannya banyak kemarin. Oke, kita udah sampai pos Arban atau pos 4 dengan ketinggian 2050 mdpl. Tepat pukul 3:30 sore. Ternyata mantap Ciremai, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tingginya cuma 3078 atau 87 mdpl itu, tapi treknya gila, mantap. Ciremai, gas. Memang, hutan di kawasan ini sangat rimbun. Bahkan untuk sinar matahari pun susah untuk menembus lebatnya hutan ini. Bisa kita lihat dari lumut-lumut dan benalu yang menyelimuti pepohonan, juga akar-akar gantungnya. Wajar jika hanya di hutan ini habitat Panthera pardus atau macan kumbang mudah berkembang biak. Tapi, sangat jarang sekali macan berkeliaran di sekitar jalur pendakian. Oh iya, di pos 4 ini kita tidak disarankan untuk membuka tenda di sini. Di samping karena di luar jangkauan ranger, karena ranger berada di pos 6, juga karena suasana mistis jika malam hari.
Oke guys, ini kita udah sampai di pos 5 atau pos tanjakan Asoy dengan ketinggian 2200 mdl. Tepat pukul 4 sore. Mantap. Di sini juga rekomen banget buat ngecamp karena tempatnya luas. Tapi nanti sambilnya yang agak lama karena masih jauh. Jermai Palutungan, mantap. Nah, sesampainya di pos 5, kami bertemu dengan salah satu ketua Rangers Gunung Ciremai, Kang Al, biasa orang memanggilnya. Di situ saya menanyakan kenapa di kawasan Gua Walet yang dulunya tempat favorit buat camp, sekarang tidak boleh dijadikan camp. Dan inilah jawabannya. Kalau untuk kenapa tidak boleh camp di atas pos 6, karena yang pertama dulu emang banyak yang mendirikan tenda atau camp di pos Gua Walet. Kalau itu pos yang sudah 30 menit atau 15 menit sampai 30 menit. Iya, favorit. Terus yang kedua di atas Pasanggeran itu kenapa nggak boleh? Yang pertama dulu, kenapa nggak boleh camp di Gua Walet? Yang pertama karena waktu tahun 2019 itu terjadi kebakaran hebat. Tepatnya di atas pos 7 atau di bawah Gua Walet itu. Makanya Taman Nasional menerapkan aturan kenapa tidak boleh camp di Gua Walet, karena menghindari dari hal yang tidak diinginkan, contoh kebakaran atau karhutlah. Yang kedua karena di Gua Walet sendiri kan ruang lingkupnya sempit, jadi untuk perputaran angin itu Di situ nggak jauh-jauh dari jadi di lembah itu kan ya. jadi lebih rawan untuk hipotermia juga. Terus yang kedua kenapa tidak boleh di atas Pasanggrahan padahal lebih dekat gitu kan. Karena yang pertama kan satu jauh dari pantauan petugas juga. Karena ranger maksimal di itu, di pos 6 itu. Petugas atau ranger semuanya batas penjagaan itu di pos 6. Apabila di luar pos 6 sana berarti tidak terpantau sama petugas. Terus di atas juga ya di situ masih banyak satwa-satwa liar yang juga ya akhirnya membahayakan. Nah, itulah jawaban kenapa sekarang di pos Gua Walet tidak boleh sebagai tempat camp. Alangkah baiknya jika kita selalu menaati peraturan yang ada dimanapun tempatnya. Itu semua juga demi kebaikan bersama. Di pos tanjakan Asoy ini, kita akan disuguhkan tanjakan yang lumayan terjal dan tajam sebelum kita sampai di pos 6 untuk membuka tenda. Saran dari saya sih, sebaiknya istirahat sejenak di pos 5 sebelum memulai perjalanan ke pos 6. Mantap. Sekarang kita udah sampai di pos 6 atau pos Pasanggrahan. Jadi ini termasuk pos terakhir juga untuk ngecamp. Kemudian besok baru bisa summit. Ini luas banget. Ini pos 6. Semangat sekarang pukul jam 17.04. Jermai Palutungan, mantap. Sesampainya di pos 6, kami langsung mendirikan tenda dan memasak. Oh iya, karena di pos ini masih banyak babi hutan, jadi disarankan untuk menggantung logistik di atas pohon. Dan juga saran dari saya sih, jangan lupa menyemprotkan parfum di sekeliling tenda. Oke, ini kita udah sampai di pos 6, pos Pasanggrahan. Kita akan tidur di sini untuk semalam. Ini kita lagi makan. Untuk menu malam ini ada sop, sosis, bakso, sama ayam, sama ini tempe. Mantap. Di malam harinya, saya melihat salah satu hewan khas hutan Ciremai. Biasa orang sini menyebutnya tando atau sejenis tupai yang mempunyai sayap. Ya. Sekarang tepat pukul 7.
kita akan coba summit ke puncak Ciremai. Sebenarnya tadi udah bangun pagi sih, cuman karena mager banget jadi tidur lagi. Sekarang jam 7 kita putuskan untuk naik ke puncak Ciremai. Mantap. Keesokan harinya, tepat pukul 7 pagi kami melakukan summit ke puncak Ciremai. Seharusnya sih jam 4 atau 5 pagi rekomen untuk summit. Tapi karena kami pendaki malas dan fana banget untuk bangun pagi di gunung, jadi kami kesiangan untuk melakukan summit. Oke, ini udah sampai di pos 7 tepat pukul jam 7.45. Jadi 45 menit dari pos 6 sampai ke pos 7. Mantap, treknya nanjak terus. Kurang lebih setelah 45 menit kami berjalan, akhirnya sampai di pos 7. Di pos 7 ini cukup sempit, bahkan pos ini di tengah-tengah tanjakan. Maklum, soalnya dari pos 6 sampai puncak itu full tanjakan semua. Oke, tepat pukul jam 8.40 itu sampai di pos 3 atau Simpang Abu. Mantap, jadi kita akan istirahat dulu sejenak. Makan dulu, dan langsung cus puncak Ciremai. Mantap. Nah, pos 8 ini kami istirahat sejenak guna makan makanan ringan di sini karena tadi pas summit kita belum sarapan pagi. Mulai dari sini batas vegetasi sudah kelihatan. Mulai dari sini trek yang tadinya hutan lebat menjadi padang sabana yang indah. Di sini pun kami berpapasan dengan banyak pendaki yang turun. Ya maklumlah, karena peraturan di gunung ini maksimal jam 11 siang area puncak sudah harus bersih dari pendaki. Tak lama setelah perut kami terisi, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 9 atau pos Gua Walet. Setelah kita nanjak dari pos 8, terjal banget tanjakannya. Ini kita sudah sampai di pos Gua Walet di ketinggian 2934. Bisa dibilang pos 9-nya via Palutungan. Mantap. Jadi kata rangernya setelah Gua Walet ini sampai puncak kurang lebih 30 menit lagi. Mantap. Setelah kita sampai di pos Gua Walet ini, entah mengapa semangat kami berkobar-kobar, seakan kami tahu bahwa tujuan kami atau atap Jawa Barat sudah di depan mata. Tanpa istirahat sejenak, kami langsung melanjutkan perjalanan ke puncak Ciremai tersebut. Tak butuh waktu lama, dengan penuh rasa bangga dan haru, kami pun tiba di dataran paling tinggi di tanah Pasundan ini. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, akhirnya tepat pukul jam 9.54 kita sampai di Jawa Barat. Sukses, gila, bedanya istimewa. Ketinggian 3 Ciremai.
Oke, Mbak Dina ini Sobat Kita Jawa Barat gimana? Mantap. Trake biar trake. Sip. Tak lama setelah kami mendokumentasikan atap Jawa Barat ini, kami pun bergegas untuk turun. Sesampainya di base camp, salah satu tokoh penting di Gunung Ciremai mendatangi kami dan memberikan selamat kepada kami. Mungkin teman-teman tidak asing dengan beliau, Pak Gareng biasa orang menyebutnya. Di sini, Pak Gareng menceritakan pengalaman dia selama hidup di alam, terutama pendakian. Dari obrolan ini, ada salah satu ilmu yang sangat penting menurut saya untuk pendaki-pendaki zaman modern saat ini, yaitu soal bagaimana kita menyatu dengan alam, bagaimana kita menikmati alam ini, serta memelihara alam ini. Terima kasih Wak Gareng telah berbagi ilmu kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, dengan begini berakhir sudah perjalanan saya kali ini. Jika tontonan ini bermanfaat, tolong sebar ke teman-teman lainnya. Dan juga bantu channel ini dengan cara subscribe yang sebanyak-banyaknya. Saya, Rocky Leonardo dari channel Rocket Adventure mengucapkan salam lestari, terima kasih. Hurra!